saya Prasuci Adita dari kelas 1B Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Hasanuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 2072300011. Saya membuat video ini untuk memenuhi penambahan nilai mata kuliah matematika dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat atau pengimplementasian konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Kemudian, bagaimana sih penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan pada supermarket. Sebelumnya, coba kita perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, gambar ini adalah gambar sebuah supermarket. Apa sih hubungannya supermarket dengan penerapan konsep himpunan? Jadi, di dalam supermarket ini, kita dapat berbelanja semua perlengkapan ataupun bahan-bahan pokok sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di dalam supermarket ini, semua barang-barang itu tersusun dengan rapi sesuai dengan jenisnya, sehingga mempermudah kita dalam mengetahui ataupun ingin memilih barang yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin membeli snack makanan ringan, maka kita akan pergi ke rak-rak snack makanan ringan, yang dimana di dalam rak tersebut terdiri dari snack makanan ringan seperti Lays yang merupakan makanan ringan. Apabila kita ingin membeli buah-buahan, maka kita akan pergi ke rak-rak buah-buahan seperti kita akan mengambil buah apel ataupun buah jeruk. Apabila kita ingin lagi membeli sayur-sayuran, maka kita akan pergi lagi ke rak sayuran. Apabila kita ingin lagi membeli minuman, maka kita akan pergi lagi ke rak minuman. Kemudian, kita bisa langsung ambil sesuai dengan selera kita. Jadi, di dalam supermarket ini, semua barang-barang itu tersusun dengan rapi sesuai dengan jenisnya masing-masing, sehingga mempermudah kita dalam mengetahui ataupun ingin memilih barang yang kita inginkan. Jadi, di supermarket itu, konsep himpunan diterapkan pada peletakan barang-barang yang ada di supermarket tersebut sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, bukan hanya dalam supermarket saja kita dapat menerapkan konsep himpunan, tetapi dalam biologi pun kita bisa juga menemui konsep himpunan. Misalnya, hewan yang termasuk dalam jenis aves, reptil, amfibi, dan mamalia, hewan yang termasuk dalam jenis tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Hewan burung, flamingo, dan penguin itu termasuk dalam kelompok aves. Kemudian ada katak, kadal, nah itu termasuk ke dalam kelompok amfibi. Kemudian ada monyet yang termasuk ke dalam kelompok mamalia. Ada buaya, ular, bunglon itu termasuk ke dalam kelompok reptil. Jadi, di dalam biologi, konsep himpunan juga bisa diterapkan pada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Misalnya, hewan yang pemakan tumbuhan dikelompokkan ke dalam hewan jenis herbivora. Misalnya, badak, unta, jerapah, panda, dan rusa itu termasuk ke dalam kelompok hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian ada kera, angsa, dan orangutan. Itu termasuk ke dalam kelompok hewan omnivora. Kemudian ada ikan hiu, harimau, elang, itu termasuk ke dalam hewan jenis karnivora atau pemakan daging. Jadi, di dalam biologi, konsep himpunan bisa diterapkan pada pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ataupun pengelompokan hewan apa saja yang termasuk dalam jenis reptil atau amfibi. Jadi, penerapan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mempermudah kita dalam mendefinisikan atau mengelompokkan sesuatu. Misalnya suatu benda berdasarkan jenisnya dan juga benda tersebut dapat didefinisikan dengan jelas.
Contohnya pada penjelasan tadi yaitu pengelompokan benda-benda yang ada di suatu supermarket dan juga pengelompokan hewan pada saat pembelajaran biologi. Tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah menggunakan konsep himpunan. Tanpa adanya konsep himpunan, maka kita akan susah untuk mengetahui berbagai jenis benda dan juga kita akan kesusahan dalam berbelanja, misalnya di supermarket tadi. Karena di dalam supermarket, kalau kita tidak menggunakan konsep himpunan, peletakan benda atau bahan-bahan yang mau kita cari itu tidak saling sama atau terpisah-pisah. Namun, bila kita di supermarket menggunakan konsep himpunan, maka kita akan menghemat waktu dan cepat untuk mendapatkan atau mengambil bahan-bahan yang kita inginkan, karena bahan-bahan tersebut sudah tertata sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dengan mempelajari himpunan, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan akan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis, karena dalam hidup, logika memiliki peran penting karena logika berkaitan dengan akal pikir. Manfaat himpunan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengimplementasian konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.